Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ida modati beja modati kata punyo ubayata modati. So modati so pamodati Viswa kamawisu di matanoti. Di dunia ini ia bergembira, di dunia sana ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia itu. Ia bergembira dan bersuka cita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, segenap para pengurus Wihara Dhammacakka yang saya hormati, para pemimpin puja yang saya hormati, pemuda-pemudi yang sekolah minggu juga yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini, bersama-sama kita hadir di sini, berbahagia di pagi dan siang hari yang cerah ini. Kita bisa hadir di sini dengan kondisi cukup baik. Bapak Ibu berangkat dari rumah begitu semangatnya untuk hadir di sini, melakukan puja bakti, melakukan kebajikan. Bapak Ibu melakukan kebajikan, saya sendiri juga ikut melaksanakan kebajikan. Bersama-sama kita mengikut ajaran Guru Agung Buddha, bersama-sama kita menimbun benih-benih kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti diketahui, dalam Dhamma ajaran Guru Agung Buddha, terdapat 4 kelompok besar yang terdiri dari para biku sangga, para bikuni, kelompok para berumah tangga, upasaka dan upasika yang memilih kehidupan sebagai berkeluarga ataupun mungkin kehidupan tidak berkeluarga tetapi juga tidak menjalani kehidupan sebagai samana. Lalu bagaimana menjadi seorang umat Buddha, upasaka-upasika yang baik? Apa saja yang Sang Buddha ajarkan kepada para umat? Dhamma ajaran Sang Buddha dikenal memang banyak berlaku untuk para biku sangga, juga kepada orang yang ingin berlatih kesamanaan, yang ingin mengembangkan kondisi batinnya ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, Dhamma ajaran Sang Buddha bukan saja berlaku untuk para biku, tetapi juga ada berbagai kesempatan Sang Buddha membawakan Dhamma untuk para berumah tangga. Agar apa? Agar para berumah tangga mendapatkan arahan, tuntunan mana yang mesti dilakukan. Agar seorang umat manusia yang walaupun dia tidak menjadi seorang biku, dia tetap bisa mendapatkan hidup yang baik, hidup yang bahagia di kehidupan ini dan juga kehidupan berikutnya. Memang betul, Guru Agung Buddha sangat menyarankan umat manusia itu untuk berlatih kesamanaan. Tetapi andai kata seorang umat manusia itu belum mampu dan atau belum memungkinkan, tidak perlu khawatir, tidak perlu pesimis atau tidak perlu berkecil hati bahwasanya dia tidak, nanti kalau tidak menjadi seorang samana, bukan lagi seorang pengikut ajaran Buddha. Tidak, tidak begitu. Kalau misalkan ada sebagian umat yang bertanya,
Kebanyakan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu untuk para biku. Oh tidak. Para berumah tangga yang ingin berlatih juga bisa. Berbagai macam dhamma juga yang bisa Bapak Ibu terapkan, laksanakan di kehidupan sehari-hari. Yang tentu kalau dilaksanakan akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu dhamma yang bagaimana? Dan bagaimana menjadi seorang hamba Buddha yang baik sesuai dengan ajaran Dhamma, ajaran Sang Buddha? Ada di sini di kitab Anguttara Nikaya terdapat uraian, terdapat jawaban yang sangat jelas, perbincangan Guru Agung Buddha dan menjawab pertanyaan terhadap seorang pemuda suku Sakya bernama Mahanama. Si pemuda ini datang menghampiri Guru Agung Buddha. Dia bertanya, bagaimana menjadi seorang hamba Buddha, Bante? Dan Guru Agung Buddha tentu menyambut baik pertanyaan tersebut. Dan Guru Agung Buddha menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas. Sebagai umat Buddha, dikatakan sebagai umat Buddha, yang pertama adalah menyatakan dirinya berlindung kepada Tiratana. Mengambil tiga sarana perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bukan berlindung kepada yang lain, bukan terhadap keyakinan atau kepercayaan yang lain, tapi berlindung kepada Tiratana. Ini yang pertama. Ya, seperti tadi, Bapak Ibu sudah memohon sarana dan Pancasila, dan Bapak Ibu sudah memiliki perlindungan. Lalu pemuda Mahanama ini pun bertanya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menjadi seorang umat Buddha yang beretika, moral atau mempunyai tata susila? Bagaimana menjadi seorang umat Buddha yang baik? Di sini Guru Agung Buddha juga menjabarkan, seseorang menghindari yang namanya membunuh satu makhluk hidup atau menghilangkan kesempatan hidup satu makhluk. Ini yang pertama. Kedua, ya, menghindari yang namanya mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ya, di sini Bapak Ibu sudah mengenal, ya, sudah sangat familiar, sudah sangat mengetahui, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Pancasila. Ya, yang ketiga, tidak melakukan asusila. Keempat, tidak berucap ya ucapan-ucapan yang tidak sesuai. Dan kelima adalah menghindari yang namanya minuman atau makanan yang menyebabkan lemahnya atau hilangnya kesadaran. Nah, ini yang kedua. Pertanyaan pemuda suku Sakya ini kepada Sang Buddha. Lalu selanjutnya, pertanyaan ketiga kepada Guru Agung Buddha. Bagaimana seorang umat Buddha itu bisa sejahtera hidupnya? Dirinya sendiri bisa hidupnya sejahtera. Nah, di sini ada 7 poin yang Guru Agung Buddha sampaikan kepada pemuda Mahanama ini. Yang pertama, seorang umat Buddha ya ingin sejahtera dirinya. Di sini lebih ditekankan kepada yang namanya sejahtera yang berkaitan dengan kondisi batin. Batinnya ini berkembang, maju. Sejahtera batinnya. Apa saja yang hal-hal yang menjadi faktor kesejahteraan terhadap kondisi batinnya? Hal apa saja yang mesti dilaksanakan, yang ditumbuhkan di dalam dirinya agar batinnya bisa berkembang dengan baik? Ya, karena bagaimanapun juga kondisi batin ini perlu diarahkan, perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Kalau kondisi batin ini seseorang itu berpikir, biarkan saja, nanti dia akan berkembang sendiri kok seiring waktu berjalan. Itu pernyataan yang kurang tepat adanya. Yang tepat adalah apa? Mendorong, menumbuhkan kondisi batin yang ada di dalam diri setiap manusia itu sendiri.
Yang pertama adalah orang yang memiliki sadar atau keyakinan sesuai dengan Dhamma. Keyakinan yang bagaimana? Tentu di sini keyakinan yang punya pengertian. Yakin yang sesuai dengan wejangan Sang Buddha. Yakin yang bagaimana? Ya di sini tidak hanya yakin secara membabi buta. Tidak yakin secara mengikuti saja. Tapi di sini ada keyakinan yang perlu diketahui. Ada fakta-faktanya yang mengenai keyakinan ini. Keyakinan kepada apa? Keyakinan kepada pencapaian kesempurnaan Buddha itu sendiri. Ini keyakinan faktor yang pertama. Jadi umat Buddha mengikut ajaran Dhamma harus percaya, yakin terhadap kesempurnaan pencapaian dari Buddha itu sendiri. Ini sangat penting peranannya. Agar apa? Agar tidak tumbuh atau berkembang keraguan-raguan di dalam diri kita terhadap sesosok atau figur Sang Buddha itu sendiri. Butuh yang namanya keyakinan. Yakin, benar, percaya bahwasanya Guru Agung Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Ya karena Guru Agung Buddha itu yang makhluk atau manusia yang istimewa. Beda dengan kita yang belum suci. Beliau sudah mencapai tingkat kesucian yang sangat tinggi, sangat luhur, dan butuh perjuangan, usaha yang sungguh-sungguh dan sangat panjang, sangat lama sekali. Bagaimana beliau, Guru Agung Buddha, merealisasi pencapaian kesempurnaan beliau. Nah ini perlu kita pertahankan sebagai umat Buddha. Perlu kita kembangkan. Sehingga apa? Kita punya keyakinan yang besar terhadap kesempurnaan beliau. Selanjutnya, bagaimana agar seorang batinnya itu bisa berkembang? Seseorang itu mesti punya yang namanya moral. Ya, tadi Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Ya, moral, latihan, 5 sila. Ada juga yang meningkatkan latihnya 8 sila. Itu juga boleh. Nah ini yang kedua. Ya, latihan kemoralan ini juga membantu. Membantu apa? Mencegah ya, seseorang itu untuk berlaku jahat. Agar menjadi seseorang itu punya tabiat yang baik. Bukan menjadi seseorang yang punya tabiat yang jahat. Ya, mengapa? Ya, karena seseorang yang punya tabiat yang jahat itu ya, dia tidak punya latihan. Tidak usah melatih dirinya untuk mengurangi hal yang buruk. Membiarkan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Nah ini orang yang tidak sejahtera batinnya. Ya, orang yang sejahtera batinnya ya, dia merawat silanya dengan baik. Secara langsung maupun tidak langsung, kondisi batinnya juga akan tumbuh ke arah yang baik. Nah, kalau misalkan ada orang yang menyatakan bahwasanya, nggak perlu Bante, misalkan ada orang yang menyatakan nggak perlu seseorang itu melatih sila, tidak bisa. Kalau dia ingin kondisi batinnya bagus, baik, menjadi orang baik, tapi dia tidak mau berlatih sila, ya tentu tidak bisa. Itu bertentangan namanya. Dan juga nggak bisa, ya namanya orang sudah murni silanya, tapi menjadi orang jahat, itu juga tidak bersesuaian. Ya karena orang yang berlatih sila ya sudah seiring sejalan kondisi batinnya yang baik. Tanpa diminta, tanpa dibuat-buat, dia secara sendirinya kondisi batinnya sudah baik. Nah ini. Selanjutnya, bagaimana? Kesejahteraan yang berikutnya adalah seorang umat Buddha atau upasaka-upasika
berlatih. Berlatih apa? Kedermawanan. Dia berlatih kemurahan hati. Berlatih ingin, mau membantu orang lain. Istilahnya dia ringan tangan, mudah membantu orang yang sedang kesusahan. Ini juga satu latihan yang sangat baik sekali. Ya, secara umum umat Buddha sudah mengetahui dan sudah tidak asing lagi dengan namanya tindakan berbagi, ya, berdana. Ya, ini sudah menjadi dasar, fondasi yang harus umat Buddha miliki. Ya, ini, ya, seseorang yang berlatih kedermawanan, kemurahan hati, jelas orang itu kondisi batinnya penuh dengan ketenangan, tidak khawatir. Ada kegembiraan, keceriaan di dalam dirinya. Mengapa? Karena dia saat melakukan tindakan berbagi itu, ada yang namanya kondisi batin yang tumbuh itu, membuat orang lain itu menjadi terbantu kesulitannya. Di balik dari tindakan memberi itu, ada namanya kesenangan, kegembiraan. Ya, dan bukan itu saja yang diperoleh dari seseorang yang banyak melakukan tindakan memberi. Ya, memberi bukan menjadi hilang sesuatu yang dimiliki. Tidak. Secara kasat mata memang demikian adanya. Sesuatu yang kita miliki, kita bagi. Kita punya dua, kita berbagi kepada misalkan temannya atau tetangganya. Ya, dengan dua dibagi satu, ya tinggal satu. Ya, secara kelihatan memang seperti itu. Tapi menurut Dhamma, Guru Agung Buddha mengajarkan kepada kita, ya, bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang hilang dari seseorang yang melakukan tindakan berbagi. Orang yang berbagi, ya sesungguhnya sedang menanam. Menanam apa? Menanam benih-benih kebajikan, benih-benih yang baik, dan kelak, cepat atau lambat, yang namanya benih ditanam satu saat dengan kondisi yang mendukung dan akan tumbuh. Sebaliknya, analogi, perumpamaan, seseorang yang sedang menanam. Seseorang menanam, ya, seseorang itulah nanti dia akan memanen atau akan memetik, memperoleh sesuatu yang dia tanam. Dan bagaimanapun seseorang itu menanam, walaupun yang dia tanam itu hal-hal yang buruk, tetap orang tersebut akan menuai hasilnya. Dan andai kata seseorang yang ingin mendapatkan buah, ingin hasil, tetapi tidak ingin menanam, bagaimana orang tersebut bisa memperoleh buah, hasil, suatu keinginan yang dia harapkan? Tentu ini tidak sesuai dengan ajaran Dhamma. Guru Agung mengajarkan kepada kita, Sang Buddha, orang yang ingin mendapatkan sesuatu, ya, orang tersebut harus memulai, melakukan. Ada tindakan yang mesti dilakukan. Itu baru bisa orang itu menuai. Tidak bisa seorang umat Buddha itu misalkan hanya meminta-minta, memohon, atau mengharapkan sesuatu saja. Mengharap, tapi tidak mau melakukan tindakan. Tidak mau melakukan tindakan kebajikan. Ya, nggak bisa. Andai kata mungkin saat sekarang ini dia memetik atau memperoleh hal-hal yang baik, ya itu bagian dari tindakan kebajikan yang telah dia lakukan sebelumnya. Tetapi kalau orang tersebut tidak buru-buru lagi menanam benih-benih baik, ya lama-lama buah hasil yang baik ya akan habis juga. Nah, inilah keyakinan. Keyakinan kepada apa? Kamma atau karma, hukum kebenaran, hukum alam, yang tidak bisa seseorang itu tolak. Ini juga faktor keyakinan yang sangat penting. Ya, jadi tidak bisa seseorang itu tidak yakin. Seorang umat Buddha, dia tidak mau, tidak menerima, tidak percaya dengan hukum karma, itu tidak bisa. Dan kalaupun
di dalam diri orang tersebut dia menyatakan dirinya tidak yakin, tetap hukum ini akan tetap berlaku untuk dirinya sendiri. Nah ini sangat penting. Kenapa penting? Kenapa umat Buddha harus yakin terhadap hukum karma? Agar di kehidupan sehari-hari, setiap tindakan, setiap perbuatan yang akan dilakukan, baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakan secara jasmani, dipikirkan dengan baik-baik. Mengapa? Ada hukum yang akan berlaku sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. Untuk itulah di sini selaras sesuai dengan yang namanya dua dhamma yang perlu dimiliki oleh umat Buddha. Hiri dan Ottappa. Ini sangat sekali mendukung. Malu berbuat hal-hal yang tidak bajik. Takut akan buah hasil dari setiap tindakan yang tidak baik. Nah, orang yang punya dua dhamma dalam dirinya yang dia yakin terhadap hukum karma dan dua dhamma ini akan tumbuh dalam dirinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan umat Buddha yang baik, ya, yang mengikuti dhamma, kalau misalkan diajakin untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat itu nggak bisa. Itu bertentangan dengan kondisi batinnya. Mengapa dia tahu? Dia selalu mengingat-ingat. Dia selalu waspada, sadar terhadap dirinya. Oh, nggak bisa. Seseorang mengajak saya untuk berbuat tindakan-tindakan yang jahat. Oh, jangan. Sebelum dirinya ikut dengan ajakan orang lain, dia sudah berpikir dahulu. Ini benar atau enggak ya? Baik apa buruk ya? Sesuai dengan dhamma atau enggak ya? Nah, dia sudah punya kesadaran yang kuat, punya kewaspadaan. Sehingga apa? Tidak terjadi ajakan untuk berbuat jahat. Tetapi andai kata ada seorang teman yang baik mengajak untuk melakukan kebajikan, buru-buru ikut, mau, senang, bahagia, turut serta. Mengapa? Tahu yang diajak itu adalah tindakan-tindakan yang bajik. Nah ini, ya, keyakinan, beberapa faktor keyakinan menurut dhamma. Yakin terhadap pencapaian guru aku Buddha, yakin terhadap adanya karma, buah karma, yakin dengan adanya hukum kebenaran. Nah ini ya, ini kesejahteraan batin. Ini perlu ditumbuhkan. Lalu selanjutnya apa? Yaitu selanjutnya adalah apa? Yang keempat, selain kedermawanan adalah apa? Mengunjungi. Ya di sini, mengunjungi para biku. Gunanya untuk apa? Seorang umat Buddha pergi berkunjung kepada biku sangha. Ya di sini tentu mendapatkan. Ya umat Buddha ketemu para biku sangha yang sedang berlatih, mendapatkan, meminta saran, wejangan, nasihat yang baik. Ya mendengarkan apa yang disampaikan. Nah ini. Lalu selanjutnya mendengarkan. Ya mendengarkan, mengingat. Ya mengingat apa yang telah disampaikan oleh para biku. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, jadi saat seorang umat Buddha berkunjung kepada biku, ya bukan hanya sekedar berkunjung saja. Ya dia mendengarkan, setelah mendengarkan mengingat-ingat. Ya, apa yang telah disampaikan oleh biku tersebut. Ya setelah mengingat-ingat, mempelajari. Ya mempelajari lalu apa? Memahami makna dhamma yang disampaikan oleh biku tersebut. Nah ini beberapa faktor kesejahteraan batin untuk umat Buddha. Ya, jadi mendengarkan khotbah dhamma itu membuat seseorang itu paham. Membuat seorang umat Buddha yang tadi mempunyai misalkan keraguan-raguan akan berkurang. Atau mungkin satu umat Buddha yang keyakinannya tidak mantap. Keyakinannya mungkin belum kokoh. Tapi saat berkunjung
kepada biku sangga, mendapatkan kobadama, keraguan-raguannya hilang, keyakinannya menjadi mantap. Nah ini Bapak Ibu, hal-hal yang mesti dimiliki seorang umat Buddha dan akan menuntun kesejahteraan buat umat Buddha itu sendiri. Dan di sini juga Guru Agung Buddha menyampaikan, setelah seseorang itu sejahtera, kondisi batinnya, umat Buddha itu punya kewajiban, punya tugas untuk apa? Juga membuat orang lain sejahtera juga. Sejahtera untuk dirinya sendiri, sejahtera untuk orang lain juga. Ya di sini Bapak Ibu ya punya lingkungan masyarakat, berteman, punya keluarga. Ya, baik kelompok kecil maupun kelompok masyarakat besar. Tentu ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tidak sendiri. Nah, jadi terkadang orang-orang di sekitar Bapak Ibu, di sekitar kita itu ada orang yang mungkin damanya belum sepenuhnya paham, dan kebetulan Bapak Ibu itu sudah punya dhamma yang punya keyakinan dan punya kesejahteraan batin yang sudah bagus. Bapak Ibu boleh dan sangat dianjurkan untuk membantu orang lain juga. Nah, jadi di sini sangat jelas. Orang yang kondisi batinnya baik, ya untuk dirinya sendiri. Di lain sisi, orang tersebut juga harus mampu membimbing, membantu, mendorong orang lain juga sejahtera batinnya. Itu tadi, ya, yang keyakinannya sudah kokoh, sudah sempurna, dia membantu, memperkokoh, membuat yakin orang lain yang keyakinannya belum sempurna. Dan begitu juga selanjutnya. Ya, moralnya orang lain yang belum sempurna, Bapak Ibu membimbing, mengarahkan, memberitahu. Begitu juga latihan kedermawanan. Bapak Ibu saat berkunjung kepada biku sangga, ke wihara, Bapak Ibu mengajak orang-orang di sekitarnya juga. Sehingga apa? Orang lain juga ikut bahagia. Orang lain juga menjadi mengerti, sejahtera, berkembang kondisi batinnya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai umat Buddha. Jadi, umat Buddha itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu menjadi bingung. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Atau mungkin ada sebagian orang yang menyatakan masih sulit ya, melaksanakan ajaran-ajaran Dhamma yang misalkan yang cukup tinggi, yang masih rumit, tidak menjadi soal Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah berkecil hati atau menjadi pesimis. Latihlah Dhamma awal. Dhamma dasar yang dilaksanakan, ya, yang akan membuat seseorang itu terampil. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu pelatih Dhamma yang lebih tinggi sudah tidak sulit lagi. Nah ini Bapak Ibu, kesejahteraan batin. Ya lalu selanjutnya, bagaimana? Seorang perumah tangga itu kan berlatih tidak meninggalkan kehidupan duniawi. Para perumah tangga berkeluarga, mempunyai pasangan hidup, mempunyai anak. Bagaimana umat Buddha perumah tangga ini melaksanakan kehidupannya dengan baik? Tadi itu kondisi batin. Nah, di sini juga Guru Agung Buddha juga ada menyampaikan bagaimana nanti agar Bapak Ibu itu bisa menempuh kehidupan berumah tangga, kehidupan duniawi dengan baik dan benar, yang akan membawa kepada kebahagiaan duniawi. Nah, jadi kebahagiaan ini sifatnya ada duniawi dan di atas duniawi. Ya berumah tangga ya menikmati, ya menerima hasil dari perbuatan yang dilakukan memperoleh kebahagiaan duniawi. Apa saja yang mesti ditingkatkan? Yang pertama adalah orang tersebut berumah tangga karena dia punya pasangan hidup, dia mesti menafkahi
menghidupi keluarganya. Ya di sini sang muda menasihati, berumah tangga mencari nafkah harus punya keterampilan, ya punya keahlian. Jadi di sini bukan keterampilan yang jahat, tidak, tapi keterampilan yang baik. Punya keahlian satu bidang tertentu yang nanti menjadi apa? Menjadi pekerjaan, menjadi mata pencarian untuk menafkahi keluarganya. Nah, jadi di sini perlu diketahui, perlu ditekankan, seorang rumah tangga mencari nafkah harus terampil. Ya. Orang yang terampil, ya dia akan memperoleh upah atau memperoleh penghasilan yang baik, yang bersih. Dari apa? Ya, dari pekerjaannya, dari keterampilannya. Ya, berbagai macam profesi bisa Bapak Ibu geluti, bisa Bapak Ibu tekuni. Ya, Bapak Ibu terus menggali kemampuan dirinya, potensi yang ada di dalam diri umat Buddha itu digali, diolah, dilatih menjadi terampil. Nah ini, ya sehingga rumah tangga itu tidak mencari mata pencarian atau profesi yang salah, keliru. Ini. Ya, orang yang terampil ya dia tidak akan hidupnya tidak baik. Ya karena orang yang terampil dia ahli, ya banyak, kalaupun dia bekerja ya banyak perusahaan yang akan menggunakannya, ya mempekerjakannya. Mengapa? Dia seorang ahli. Ya ada yang ahli misalkan apa memasak, teknik, ya segala macam. Nah itu hal-hal baik yang bisa dikembangkan. Nah ini, ya ini yang pertama, terampil. Ya. Lalu selanjutnya, seorang sudah melakukan atau pencarian yang baik, yang lurus, yang benar, memperoleh penghasilan, lalu apa? Menjaga, melindungi penghasilan yang dia peroleh dengan keringat, dengan tangannya, dengan usahanya sendiri. Bukan penghasilan orang lain yang dia peroleh, yang dia ambil. Tidak. Masa orang lain yang bekerja keras, diri sendiri yang memperoleh hasil? Nah, itu juga tidak tepat namanya. Ya, jadi seseorang yang ingin punya penghasilan, ya, memperoleh sesuatu yang dimiliki, ya dia harus bekerja. Nah, di sini maksudnya. Giat, berusaha, sekuat tenaga, yakin, semangat, lurus. Nah, itu. Setelah memperoleh, ya dia menjaga dengan baik. Artinya apa? Tidak foya-foya. Tidak menghabiskan penghasilan yang dia peroleh dengan keringatnya sendiri. Digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadi ini sangat penting juga ya dalam hal menggunakan penghasilan. Ada arahannya, ada aturannya, tidak sembarangan. Kalau misalkan ada seseorang menyatakan, ya itu kan penghasilan saya Bante, suka-suka saya Bante, terserah saya dong. Misalkan ada umat Buddha yang punya pemikiran seperti itu, ya secara umumnya tidak salah sih, tapi kan kita umat Buddha. Kita ingin menjadi seorang umat Buddha yang baik, ingin hidupnya sejahtera, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya baik. Kalau misalkan penghasilan yang dia peroleh, dia gunakan hal yang buruk, ya sama saja. Dia menjerumuskan. Tidak sedang mengkondisikan hidupnya sejahtera. Tidak sedang membangun hidupnya bahagia. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalkan andai kata ada umat Buddha yang punya pemikiran yang seperti itu, ya, yang masih punya kelakuan yang begitu besar, penyataan dan pikiran seperti itu, ya itu tidak baik, dihilangkan. Ya, memang betul itu penghasilan Anda, penghasilan Bapak Ibu yang bekerja keras, betul. Ya, tapi di sini Guru Agung Buddha ada menyarankan, ya, memberikan nasihat kepada kita, kepada berumah tangga untuk hati-hati, benar dalam menggunakan penghasilannya. Ya, kalau misalnya dia hanya untuk menghabiskan hal yang tidak perlu,
lalu nanti dia habis, lalu dia marah-marah, dia kecewa, dia menderita, lalu menyalahkan orang lain, ya menyalahkan ini, menyalahkan itu. Saya sudah bekerja keras, ya gitu kan. Tapi penghasilan saya peroleh habis, kok cepat habis ya? Ya iya, orang digunakannya untuk hura-hura foya-foya, gimana nggak habis? Nah, gitu kan. Baru tengah bulan, ya sudah menipis penghasilannya. Gimana nanti tanggal tua? Itu kan. Nah lo, kok tinggal beberapa lembar ya? Nah itu kan berumah tangga. Ini kan ceritanya berumah tangga. Lalu marah-marah. Nah, itu kan. Salahin A, salahin si B. Ya, gitu. Ya, itu nggak tepat. Ya. Tadi pas tanggal muda, awal bulan, ngapain aja setelah mendapatkan penghasilan, setelah mendapatkan upah? Oh iya ya, saya dalam seminggu saya habiskan, ya tinggal beberapa bulan, tinggal tahunya kerjanya, kontraknya sudah mendekati akhir. Nah, baru kelimpungan, ya, baru khawatir. Nah itu ya. Jadi di sini ada arahan yang jelas. Ya, kalau Buddha yang ngerti, ya dia tidak akan menghabiskan ya penghasilan yang dia peroleh di awal bulan. Dia hati-hati sekali. Dia atur dengan cermat. Ya, mana untuk keluarganya, mana yang nanti untuk anak istrinya, mana untuk melakukan kebajikan. Jadi semuanya itu diatur dengan baik. Itu maksudnya. Sehingga apa? Sehingga nanti tanggal tua atau mendekati usia yang lanjut, ya dia tidak khawatir lagi. Mengapa? Dia sudah menata hidupnya dengan baik. Nah ini, ya makanya Guru Agung Buddha itu ada menyampaikan demikian untuk apa? Agar berumah tangga itu nanti tidak terjerumus. Tak ada apa? Ya kehidupan yang menikmati duniawi, kehidupan yang tidak baik. Nah, gitu. Nah, ini yang kedua, ya harus menjaga, melindungi penghasilannya. Ya. Lalu yang ketiga apa? Bapak ibu itu mesti punya namanya sahabat, kerabat, teman yang apa? Yang baik. Apakah perlu itu? Apakah dengan punya sahabat yang baik itu bisa membuat saya sejahtera? Masa sih? Nah, gitu kan. Apa hubungannya punya teman yang baik dengan kehidupan saya? Apa hubungannya dengan kehidupan saya yang sejahtera? Coba Bapak Ibu perhatikan. Orang yang punya sahabat yang tidak baik, apakah dia bisa mampu bertahan hidup duniawi yang bahagia, sejahtera, yang punya kecukupan materi misalkan? Ya, sesaat dia bisa mempertahankan apa yang dia miliki. Tetapi karena dia punya sahabat yang tidak baik, lebih dari satu, ya cepat atau lambat orang yang sukses tersebut lambat laun juga akan habis sesuatu yang dia punyai. Nah itulah makanya pentingnya punya sahabat yang baik, sahabat yang punya moral, sahabat yang punya keyakinan yang sama, sahabat yang punya kedermawanan, yang tekun melakukan kebajikan. Itu Bapak Ibu temannya, itu Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu contoh. Nah gitu. Ya sahabat yang baik ini ya penting. Ya. Dalam Dhamma, Guru Agung Buddha juga menyampaikan banyak sekali nasihat. Sebagai kesempatan, Sang Buddha menganjurkan kepada kita semua berumah tangga harus punya teman yang baik. Ya para biku juga harus punya berteman dengan sesama biku, ya baik yang rukun, seperti itu. Nah jadi kebahagiaan, kesejahteraan secara batin dan kesejahteraan atau kebahagiaan, kesuksesan batin, kesuksesan hidup duniawi itu ada peranan dari orang-orang di sekitar kita. Sulit buat seseorang itu dia sukses secara diri sendiri. Itu agak sulit. Ya. Tapi kalau dengan punya kelompok atau punya teman, sahabat yang baik, itu sangat mendukung sekali, sangat memungkinkan sekali untuk
seseorang itu menapaki jalan kebenaran. Dan kesejahteraan, kebahagiaan hidup di kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya tidak sulit untuk diperoleh. Nah ini, yang ketiga, kalyanamita. Lalu yang keempat apa? Berumah tangga menempuh hidup yang seimbang. Jadi umpamakan seperti seseorang pegawai penimbang. Ya. Seseorang yang sedang menimbang timbangan, dia tahu takarannya. Ya. Timbangan ini turun, harus ditambah biar naik. Timbangan ini naik, mesti diturunkan. Jadi pas. Ya, seperti seorang sedang menimbang suatu benda atau sesuatu, jadi takarannya pas. Tidak turun maupun tidak baik. Ya, kalau misalkan seorang berumah tangga menempuh hidup yang tidak seimbang, ya, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, ya sudah, minus jadinya. Ya, belanjaannya lebih banyak dari yang dia punya. Akhirnya apa? Ya, kredit, ngutang. Nah itu tidak baik. Ya, itu orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Atau mungkin sebaliknya, dia punya penghasilan yang besar sekali, tapi dia menggunakannya sedikit sekali. Nah ini bukan menghemat namanya, ini namanya ya kikir, ya tidak baik. Itu juga tidak bagus juga. Ya, jadi punya penghasilan yang bagus, yang bersih, yang baik, gunakan. Ya memang sepatutnya harus dikeluarkan. Yang dia peroleh ya dia keluarkan. Untuk kesehatan misalkan, ya untuk kesenangan pasangannya, untuk anaknya, ya itu patut untuk digunakan. Untuk masa depannya, untuk sekolah, untuk melakukan kebajikan, nah itu patut untuk dilakukan. Ya sehingga tidak membuat seseorang itu menjadi pelit atau kikir. Itu juga tidak bagus. Terlalu banyak keluar nggak bagus. Terlalu sedikit keluar juga nggak bagus juga. Nah, gitu. Jadi dikatakan sebagai kehidupan yang seimbang. Dan inilah Bapak Ibu, ya beberapa hal, poin-poin penting yang perlu rumah tangga miliki dan kembangkan. Rumah tangga yang menempuh hidup sesuai dengan yang disarankan oleh Guru Agung Buddha, hidupnya akan berkurang penderitaannya. Kesejahteraan, kebahagiaan hidup akan bertambah untuk umat tersebut. Nah inilah yang saya sampaikan ya pada kesempatan siang hari ini. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Inilah hal-hal yang layak umat Buddha tempuh di kehidupan ini, sehingga umat Buddha mendapati hidup yang baik. Akhir kata, sawi sata bantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.